Shalom, jumpa lagi dengan saya Mike dalam acara Kesejukan Bagi Jiwa. Sudah lama ya saudara, Kesejukan Bagi Jiwa tidak tayang, tapi puji Tuhan saat ini bisa kembali saya lanjutkan. Seperti biasa, saya akan membacakan sebuah kisah kehidupan di mana kisah itu bisa menggugah, ya, bisa juga menghibur, bisa menginspirasi, bisa memotivasi dan memperkaya kehidupan kita di dalam Tuhan, tentunya menyejukkan jiwa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, hamba bersyukur Tuhan, hari ini hamba boleh memulai kembali acara Kesejukan Bagi Jiwa. Kiranya Engkau memberkati hamba ketika membacakan kisah kehidupan, supaya mereka yang mendengar bisa menerima berkat lewat kisah kehidupan ini. Tuhan pimpin semuanya dan hamba serahkan dalam penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
membacakan sebuah kisah kehidupan dengan judul Siapa yang Mengemudi. Truk tangki sepanjang 20 meter itu melaju di Interstate 5 di Oceanside, California. Pengemudinya Linda Kengerji menuju utara untuk mengambil muatan lagi sehari sebelum hari ayah. Angin bertiup melalui jendela, menyibak rambut pirangnya yang panjang di balik topi koboi hitam. 2 minggu lalu, ia menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Ia menambah kecepatan kendaraannya yang sudah berumur 33 tahun itu dan berpindah ke jalur 3. Beberapa kilometer kemudian, sebuah Jaguar hitam menikung dan memotong jalannya. Tiba-tiba suasana hatinya tidak enak. Ia mengurangi kecepatan dan menginjak rem. "Tolol," umpatnya dengan suara keras. "Itu sangat berbahaya, bodoh," umpatnya dengan suara keras. "Itu akan bisa mencelakakan kita berdua." Ia pindah ke jalur 2 di sebelah kiri. Ini pelanggaran serius. Mendahului Jaguar itu, memotong dan menginjak rem. Saat itu ia teringat akan penyerahannya dalam iman kepada Kristus dan rasa bersalah menyusup dalam hatinya. "Ya Tuhan, ampuni saya. Ampuni saya. Saya telah membahayakan hidup kedua orang itu." Mobil Jaguar itu menyusul lalu masuk ke dalam keramaian. Lewat kaca spion, Linda melihat 2 pengendara sepeda motor di belakangnya. Ya ampun, ia merasa ngeri. 2 orang itu pasti melihat semua yang saya perbuat. Ya Allah, kasihanilah saya. 10 menit kemudian, ia mencapai kantor pemeriksaan dan jembatan timbang di San Onofre. Setiap Sabtu, jembatan timbang tutup, maka setiap truk tinggal melewatinya. Ketika masuk lintasan, tiba-tiba Linda melihat seorang polisi. Dengan marah, ia memberi tanda agar Linda masuk ke pos pemeriksaan. Saat Linda berbalik, petugas itu segera masuk ke mobilnya dan parkir di depan mobil Linda. Pada saat yang sama, mobil patroli lain parkir di sebelah truknya. Mereka mengepungnya. Linda merasa darahnya mengalir dengan cepat. "Oh tidak Tuhan, mereka akan menangkapku karena aku ceroboh." Petugas yang ada di depan menyuruh Linda membuka pintu. "Tolong ceritakan apa yang Anda lakukan," desaknya. Linda berusaha mengontrol suaranya agar tetap mantap meski hatinya berdebar-debar. "Apa maksud Anda, Pak? Anda telah mengacau di jalan tol. Tolong ceritakan apa yang Anda lakukan di sana." Dengan tenang dan jujur, Linda menjawab, "Saya berpacu dengan mobil Jaguar hitam, dan untuk itu saya berpindah jalur." Petugas itu berpaling dan memberi isyarat. Ia memanggil 2 pengendara sepeda motor. "Ternyata mereka telah mendahului saya. Kini dengan 2 saksi mata itu, saya pasti harus membayar denda atas kebodohan saya. Bahkan mungkin kehilangan pekerjaan. Ya Tuhan, tolonglah saya." Salah satu dari mereka menuntun sepeda motornya ke samping pintu Linda. Ia menatap Linda dengan bingung. "Di mana? Di mana lelaki itu?" tanyanya tergagap. "Apa maksud Anda?" saut Linda. "Di mana lelaki yang mengendarai truk ini? Di mana orang itu? Anda harus menangkapnya dan membawanya kemari." "Tidak Pak," jawab Linda bingung. "Hanya saya yang mengendarai truk ini
dan saya tidak membawa penumpang. Pengendara itu menggeleng-geleng kepala. Tidak, tadi seorang lelaki mengendarai truk ini. Ia bersikeras. Lelaki berambut putih dan berjanggut panjang abu-abu. Apa? Pikir Linda berputar dalam kebingungan. Sementara rasa takut dan heran melingkupi dirinya. Tidak mungkin dengan jendela terbuka, tidak mungkin ia tidak melihat topi hitam saya. Petugas yang pertama memandang pengendara motor itu dengan kening berkerut, lalu menatap Linda. Dengan wajah bingung, ia kembali menatap pengendara motor itu. Baiklah, cuma itu informasi yang kami butuhkan. Terima kasih. Ketika dua pengendara itu pergi, petugas itu berkata kepada Linda dengan nada suara yang berbeda. Maafkan saya Nyonya, ujarnya dengan rasa bersalah. Pasti saya telah salah tangkap. Selamat bersenang-senang. Terima kasih Pak, jawab Linda lembut saat petugas itu menutupkan pintu truknya. Saat ia teringat akan hari raya pekan ini, Linda berteriak dari jendelanya, "Selamat Hari Ayah." Dengan tubuh menggigil dan hati bergetar, Linda kembali menyusuri jalanan. Air matanya mengalir. Ia tak dapat menjelaskan apa yang telah terjadi. Namun apapun yang dilihat kedua pengendara itu, ia yakin Tuhanlah itu. Sepertinya dia menutupi saya, sehingga mereka hanya melihat dia dan bukan saya. Semakin lama ia merenungkan kemurahan Allah yang menghindarkannya dari hukuman yang selayaknya diterimanya, semakin keras ia menangis. Maskara yang dipakainya pun luntur, sehingga membuat aliran air mata hitam di pipinya. Jika demikian, bagaimana mungkin saya tidak mencintai dan melayanimu dengan segenap hidup ini? Linda berdoa, ajari saya untuk melunakkan watak dan belajar sabar. Saya ingin seperti Engkau. Ya Tuhan, kini saya berserah kepadamu. Linda merasakan kehangatan kasih Allah yang melingkupinya dan menguras air matanya. Saat memasuki tempat pengisian tangki, ia memandang ke langit biru sambil tersenyum dengan lembut. Selamat Hari Ayah, Bapa. Saya mengasihi Engkau. Puji Tuhan, inilah kisah yang dialami oleh Ibu Linda dan diceritakan kembali oleh Ibu Jane Ram. Luar biasa saudara ya, Ibu Linda yang ternyata berprofesi sebagai sopir truk tangki yang panjangnya 20 meter. Dan pada waktu peristiwa itu terjadi, pelanggaran yang Ibu Linda lakukan, dia baru saja 2 minggu bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Tapi mungkin Ibu Linda punya watak yang kurang sabar ya, sehingga ketika ada mobil yang menyalip dia akan balas menyalip lagi ya, walaupun itu berbahaya. Dan apa yang dia lakukan waktu itu memang membahayakan baik dia dan juga pengemudi Jaguar yang menyalip dia ya. Dan masalahnya apa yang dia lakukan, pelanggaran yang dia lakukan dilihat oleh 2 orang pengendara motor ya, sehingga akhirnya Ibu Linda waktu itu sampai di tempat pos pemeriksaan, dia dihentikan oleh polisi untuk berhenti dan diperiksa. Ibu Linda udah khawatir ya, udah takut karena memang dia salah ya. Tetapi yang anehnya saudara ya, ketika polisi mempertemukan pengendara yang menjadi saksi mata ya dengan Ibu Linda, si pengendara itu heran. Dia bertanya, di mana laki-laki yang mengendarai truk ini, katanya. Ya,
Karena tadi yang dia lihat bukan perempuan, tapi laki-laki. Sampai dia bersikeras, mana laki-laki itu katanya. Tadi dia lihat laki-laki itu berambut putih dan berjanggut panjang abu-abu. Ibu Linda jadi bingung ya, tapi akhirnya dia sadar bahwa Tuhanlah yang menolong dia. Tuhan yang menutupi wajahnya sehingga yang dilihat oleh pengendara motor yang menjadi saksi ya, bukan Ibu Linda tetapi seorang laki-laki. Ibu Linda sadar itu adalah Tuhan. Ternyata Tuhan melindunginya, menutupi wajahnya sehingga yang dilihat adalah Tuhan. Ya. Terpujilah Tuhan, luar biasa saudara ya. Walaupun Ibu Linda salah waktu itu, dalam doanya pun dia mohon kepada Tuhan supaya dia bisa merubah wataknya dan lebih sabar. Akhirnya polisi membebaskan dia dan bahkan meminta maaf. Ya. Ibu Linda terbebas dari hukuman atas pelanggaran yang dia lakukan. Saudara, Tuhan tahu dan mengerti keberadaan setiap kita. Ya. Ibu Linda waktu itu adalah orang yang baru percaya. Ya. Dia juga mungkin masih bergumul dengan mengubah wataknya yang kurang sabar. Tuhan tahu dan mengerti. Ketika Ibu Linda berseru kepada Tuhan, Tuhan menolong, membebaskan dia dari hukuman yang harus dia terima. Ya. Saudara, apapun pergumulan kita, persoalan kita, Tuhan tahu keberadaan kita. Tuhan lebih mengerti keberadaan dan kondisi kita. Sebab itu saudara, apapun permasalahan yang sedang kita hadapi, apapun pergumulan persoalan yang kita hadapi, mari percayakan semua kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup menolong kita. Dia tahu dengan cara apa dia harus menolong kita. Karena dia adalah Bapa yang baik dan mengasihi kita. Apapun permasalahan kita, jangan putus asa, jangan takut, mari berserah dan berseru kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih hamba sudah menceritakan sebuah kisah kehidupan tentang pengalaman Ibu Linda, di mana dia sebagai seorang sopir truk tangki yang melakukan pelanggaran, tetapi oleh pertolongan Tuhan, Ibu Linda boleh terhindar dari hukuman atas pelanggarannya. Betapa Engkau luar biasa Tuhan. Engkau menutupi wajah Ibu Linda sehingga yang nampak oleh pengendara motor sebagai saksi adalah wajah laki-laki, bukan wajah Ibu Linda. Engkau ya Tuhan yang menggantikan wajah Ibu Linda. Terpuji namamu. Kami tahu Tuhan, Kau Allah yang tahu dan mengerti setiap pergumulan persoalan anak-anakmu. Dan Kau Allah yang sanggup menolong kami dengan cara-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, ajar kami terus mengandalkan Tuhan di hidup kami. Di dalam segala apapun pergumulan persoalan hidup kami, biar kami terus andalkan Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Karena Engkau Allah yang sanggup memberikan pertolongan dan melepaskan kami dari persoalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kiranya kisah kehidupan ini memberkati mereka yang mendengarnya. Haleluya. Berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudara buat perhatiannya. Biar saudara terus mendukung saya dalam doa. Dan juga saudara bisa like dan subscribe serta share kisah kehidupan ini supaya memberkati orang lain. Terpujilah Tuhan. Sampai jumpa di kesempatan mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.